Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan, kita semua pada umumnya bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai manusia, setelah bulan suci Ramadan, hari raya, maka di situ semangat beribadah sebagian besar dari kita ada yang agak menurun, dan itu manusiawi, ya, namanya juga manusia biasa karena kesibukan liburan, mudik dan lain sebagainya. Akan tetapi janganlah hal seperti itu dibiarkan berlarut-larut. Hendaknya kita kembalikan lagi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semangatnya kita di bulan suci Ramadan. Meskipun tidak sama, akan tetapi janganlah kita biarkan kendor di dalam ibadah itu berlarut-larut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil amali sholihah." Bersegeralah kalian di dalam beramal soleh. Kalau kita punya niat untuk beramal soleh, melakukan kebaikan, segera, jangan ditunda-tunda. Beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, apabila kalian itu punya niat beramal soleh, niat bersedekah, maka segera lakukan. Karena apabila tidak segera dilakukan, di situ kesempatan baik itu akan dirampas oleh syaitan. Karena misi daripada syaitan itu menggagalkan amal kebaikan yang sudah kita rencanakan. Kita punya rencana untuk beramal soleh, punya niat untuk melakukan kebaikan. Di situ maka setan tidak akan tinggal diam. Bagaimana caranya biar ini tidak terjadi? Biar seseorang ini gagal beramal baik. Nah, itu adalah misi daripada setan. Maka di saat ada amal niat kebaikan, segera untuk kita lakukan. Fasatakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Karena nanti kata Rasulullah, akan datang sebuah fitnah yang bagaikan potongan malam yang begitu gelap. Artinya apa? Itu dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 1400 tahun lebih. Nanti akan datang fitnah yang seperti halnya gelapnya malam. Artinya antara kebenaran dan kebatilan itu remang-remang, tidak jelas. Ini kan yang terjadi di zaman ini, di masa ini. Karena Rasulullah sudah mengatakan jauh-jauh hari 1400 tahun lebih yang lalu mengatakan, beramal solihah segera, beramal baik segera. Karena nanti akan datang masa di mana muncul fitnah-fitnah yang antara kebenaran dan kebatilan itu sudah sulit untuk dibedakan. Bagaikan potongan malam yang gelap, serba remeng-remeng. Ini zamannya kita itu zaman remeng-remeng, zaman kegelapan, zaman gelap. Antara yang baik dan yang batil itu sudah sulit untuk dibedakan. Semuanya serba tidak jelas. Rizki tidak jelas, pekerjaan tidak jelas, proyek tidak jelas, makanan yang benar-benar halal sulit untuk didapatkan. Restoran-restoran yang kelihatannya enak, bagus-bagus, bersih-bersih, tidak jaminan halal. Tempat makan-makan, kita tidak tahu bagaimana cara motong ayamnya. Kita tidak tahu bagaimana cara motong sapinya dan lain sebagainya. Itu kan serba tidak jelas. Banyak subhat artinya. Zaman yang penuh dengan ketidakjelasan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seseorang itu akan kesulitan beramal soleh. Yusbih rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Sehingga apa? Di zaman itu seseorang itu di pagi harinya itu beriman, akan tetapi di sore harinya dia sudah kufur nikmat. Pagi dia beriman kepada Allah,
sore harinya dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari kita bersyukur alhamdulillah bisa beribadah kepada Allah. Sore hari bisa jadi kita kufur nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa beribadah zuhur berjamaah, nikmat dari Allah. Dan belum tentu kita akan bisa bersyukur sampai di sore hari nanti. Mungkin kita mendapatkan ujian, sedikit musibah, kemudian kita menentang marah kepada Allah, tidak terima atas ujian itu, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan bisa jadi di zaman itu seseorang itu sore harinya dia menjadi orang yang beriman, akan tetapi di pagi harinya dia sudah menjadi orang yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yabi'u dinahu bi'iradim minad dunya. Mereka menjual agamanya demi keuntungan kenikmatan dunia. Ikhwani rahimakumullah, ini adalah zamannya. Oleh karena itu selama masih ada kesempatan, punya niat beramal soleh, lakukan segera. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, sedekah apa yang terbaik?" kata sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Sedekah yang terbaik adalah di saat dirimu masih sehat. Di saat dirimu masih punya keinginan pengen kaya. Saya pengen kaya, ngapain saya ngasih orang? Lebih baik saya tabung." Di situ apabila kita bersedekah, itu adalah sedekah yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Kalau diperluas, ibadah apa yang terbaik? Amal ibadah apa yang paling baik? Amal ibadah yang di saat kita masih kuat, masih sehat, kita lakukan. Di saat muncul pikiran, nanti saja tobatnya, nanti saja baiknya, nanti saja ke masjidnya, nanti saja menghadiri majelis taklimnya. Kalau sudah pensiun, kalau sudah tua, di saat muncul pikiran-pikiran seperti itu, kemudian kita menjadi orang yang baik, segera untuk ke masjid, segera untuk ke majelis taklim, maka itu adalah ibadah yang terbaik bagi kita. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Ikhwani rahimakumullah, badiru bil a'mali shalihah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersegeralah keluar dari rumah, niatkan untuk beramal saleh. Keluar dari rumah, niatkan untuk berbuat kebaikan. Ada paku di jalan, diambil, disingkirkan. Ada batu, disingkirkan. Ada orang jatuh, kita tolong. Ada pengemis, kita kasih seberapapun itu. Isi dengan kebaikan. Ada orang tanya jalan kemana arah, kita tunjukkan dengan baik. Jangan malah disesatkan. Banyak orang itu yang hanya ditanya, "Pak, jalan menuju ini kemana?" Gara-gara dia lagi ada masalah, dia malah menyesatkan orang. "Sana lurus." Padahal di depan belok kanan saja udah nyampe. Nah, saya pernah ngalamin begitu. Mau servis HP, saya tanya, "Pak, servis HP di mana ya, Pak?" "Saya lantai 3. Saya ke lantai 3 itu susah, Pak ya. Lantai yang paling atas, saya cari muter-muter." Hanya jual pakaian-pakaian saja, nggak ada tempat servis HP. Masya Allah, ternyata ada orang yang begitu. Padahal apabila dia menjawab dengan baik, menunjukkan arah dengan baik, itu adalah surga baginya. Sedikit kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, itu nanti di hari kiamat akan sangat berharga sekali. Jangan pernah meremehkan amal kebaikan yang kelihatannya sedikit, kelihatannya kecil. Ada orang bertanya, kita jawab dengan baik. Ada batu yang kiranya mengganggu orang jalan, kita ambil, niat, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya." Kemudian kita singkirkan. Itu bisa jadi sebab kita nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang kecil seperti itu jangan kita sepelekan. Isi kebaikan-kebaikan waktu-waktu kita, semuanya dengan kebaikan itu, berharap Allah akan ridho terhadap kita semua. Amin ya rabbal alamin. Niat baik segera lakukan, jangan ditunda sebelum dirampas oleh syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita semuanya lahir batin untuk selalu berbuat taat, beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.